Tuhan. Gimana kabarnya? Luar biasa. Coba lihat kanan, kiri, depan, belakang. Mungkin ada yang baru pertama kali hadir, boleh disapa. Halo. Puji nama Tuhan. Kita mau siapkan hati kita pagi hari ini supaya kita akan memuji dan menyembah nama Tuhan. Kita mau bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah beri buat hidup kita. Kita percaya bahwa mungkin saat ini kita datang dengan segala permasalahan, segala pergumulan, ataupun sakit-sakit, tapi kita mau tetap bersyukur bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik. Amin. Amin. Kita mau siapkan hati kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ini kami Tuhan. Kami datang Tuhan, membawa hidup kami, hati kami Tuhan. Kami mau persembahkan hanya buat Engkau Tuhan. Selidiki setiap hati kami, layakkan setiap hati kami Tuhan. Untuk kami boleh masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Kami rindu beri yang terbaik, ucapan syukur kami Tuhan atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami mau persembahkan Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita sama-sama bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini.
tempat ini. Bersyukur buat kebaikan Tuhan. Ya Allah yang baik, bahkan terlalu baik. Setiap kami, Kau akan sembuhkan yang sakit, Kau akan lepaskan kami yang beban berat Tuhan, dan kami pulang bawa kelegaan daripada Tuhan. Dan pagi hari ini kami mau bersuka cita, kami memuji dan muliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Yuk, beri kemuliaan buat Tuhan. Kita percaya bahwa Bapak, Ibu, Saudara dan saya dipilih Tuhan menjadi pilihan Allah untuk menjadi berkat buat banyak bangsa. Amin. Saya yang percaya serukan haleluya. Yes, kita dipilih. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dari
dalam Tuhan, amin. Siapa yang mau roh kita menyala-nyala melayani Tuhan? Boleh lambaikan tangan. Yes, haleluya. Sama-sama kita ya, biarlah rohmu menyala-nyala. Semua gerakan tangannya. Biarlah roh semua bergerak buat Tuhan. Biarlah rohmu, biarlah roh. Sebentar. Di sini banyak anak muda. Kalau roh kita menyala-nyala, kita akan menari buat Tuhan. Kita gak akan diam, amin. Sama-sama ya, kita belajar gerakan tangannya. 1, 2, 3, ayo. 1, gerakan tangannya. Anak muda, ayo semuanya. Jangan ada yang berdiam. Biarlah 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 rohmu, biarlah roh, biarlah rohmu. Tak ada banyak waktu, tak ada banyak waktu. Lihatlah dan janganlah pekerjaan besar. Ladang siap dituai, tanggalkan segala beban dan dosa yang mari berlari. Panggilan surgawi, siap-siap. Sekali lagi, biarlah rohmu. Tak ada banyak waktu, tak ada banyak waktu. Giatlah dan jangan lelah, pekerjaan besar ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang siap berlari pada Tuhan. Panggilan surgawi, biarlah rohmu, biarlah sekali lagi, biarlah rohmu, biarlah biarlah roh, biarlah rohmu, nyala-nyala dan layani. Biarlah rohmu, biarlah rohmu, sekali lagi, biarlah rohmu, dan layanilah Tuhan. Yes, beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kita siapkan hati kita. Sebentar kita mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya bahwa firman Tuhan itu pelita bagi kaki dan terang bagi jalan. Amin. Haleluya. Kami perlu Engkau Tuhan sepanjang hidup kami Tuhan. Bila Engkau
Engkau Tuhan, kemuliaan dan berjalan Bapa yang baik, kami bersyukur ya Tuhan. Seperti pujian yang tadi kami naikkan Tuhan. Bila Engkau tidak beserta kami Tuhan, kami tidak berjalan. Tapi kami mau Tuhan, Engkau pegang tangan kami. Bahkan Engkau menggendong kami di dalam hidup kami Tuhan. Untuk terus kami berjalan masuk dalam rencana dan rancangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau buka hati kami untuk mendengar firman Tuhan yang adalah Engkau sendiri. Engkau urapi, berkati, kuduskan, layakkan kami Tuhan. Sehingga waktu firman ini disampaikan, iman kami bangkit. Kekuatan yang baru, pengharapan yang baru kami temukan lagi di dalam Tuhan. Dan kami menjadi umat-umat-Mu yang lebih dari pemenang. Sepanjang kami melewati hari-hari kehidupan kami menang atas segala persoalan, pergumulan. Dan kami percaya Tuhan berdaulat senantiasa. Tuhan urapi setiap kami, urapi hati pikiran kami. Urapi juga hamba yang menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Apapun yang disampaikan itu adalah kehendak Tuhan yang terjadi. Supaya kami menjadi orang yang terus dibentuk, masuk dalam rencana-Mu. Dan hidup kami adalah hidup yang melayani. Terpuji-pujilah nama-Mu Yesus Kristus Tuhan. Setiap kita siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya, berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu, puji Tuhan, shalom. Puji Tuhan, terima kasih buat Pastor Tony ya, ini senior saya di DPA. Ibu dan Bapak Gembala di sini senior-senior di DPA ya. Kami pelayanan di DPA bareng-bareng dan puji Tuhan ini pertama kali ya, sebelumnya saya pernah melayani juga dulu masih di komplek ya, di rumah ya, sekarang udah di ruko ya, mall. Dan saya percaya Tuhan sedang bawa gereja Tuhan untuk masuk di museum baru untuk menuai, amin. Nah di hari-hari ini kita sedang masuk di hari-hari bulan-bulan terakhir dari tahun 2022. Tapi segala sesuatu yang kita lewati dan kita alami itu tidak terlepas dari apa yang memang Tuhan sedang bawa kita untuk masuk. Amin. Nah sebelum saya ingin menyampaikan firman Tuhan, saya perkenalkan diri ya. Nama saya Pendeta Madya ya, karena sekarang kan udah diganti, bukan muda lagi, Pendeta Madya Josia Tahapari. Saya dengan istri saya duduknya di belakang karena kami punya anak yang kecil, jadi takutnya di sini agak ribut ya, jadi ya nggak apa-apa di belakang aja. Istri saya Agnes Emanuela, anak saya ada 3 yang duduk di depan bareng, ini yang kedua ya, yang pertama dan kedua dan ketiga di belakang. Kami mengembalakan di GBI Jatiwaringin Raya, ya masih jemaat kecil ya. Pak Tony sering mengunjungi kami di sana. Dan kita sungguh sangat diberkati oleh gembala di tempat ini juga kalau Pak Tony memberikan firman Tuhan yang menguatkan dan kita dibawa untuk terus bertumbuh bersama dengan Tuhan. Nah, di pagi menjelang siang ini kita mau sama-sama melihat firman Tuhan karena saya diberikan tema untuk berbicara mengenai dibentuk untuk melayani. Ya. Maka mari sama-sama tidak bertele-tele, saya ajak kita buka firman Tuhan di Yeremia pasal yang ke-18. Yeremia pasal yang ke-18. Kita akan lihat beberapa ayat di bagian ini. Ya, dari ayat 1 sampai ayat yang ke-4 dulu ya. Ya, mungkin difokuskan di bagian-bagian ini. Yeremia 18 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-4. Saya mau mengajak Bapak Ibu juga untuk baca, tapi kita akan berganti-gantian ya. Jadi yang pertama Bapak-bapak, kita yang pria akan baca ayat yang ganjil, dan ibu-ibu akan baca ayat yang genap. Ya. Jadi ganjil genap. Amin. Ya. Perikopnya pelajaran dari pekerjaan tukang priuk. Nah ayat yang pertama, mari Bapak-bapak bersama dengan saya kita baca ayat ini. 1, 2, 3.
Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk dan kebetulan ia sedang bekerja di pelarikan. Pada pemandai. Amin. Haleluya. Bila bejana di tangan tukang periuk itu rusak, maka dia akan membentuk lagi menjadi apa yang dipandangnya baik. Apa yang dilihat oleh si tukang periuk itu baik. Waktu kita melakukan sesuatu, kita pengen sesuatu baik. Amin, Bapak Ibu. Kita mengerjakan apapun yang ingin kita buat, ya, baik mungkin kesenian kah, atau yang musik di sini kalau mau main musik dia akan berusaha sebaik-baiknya supaya hasilnya baik. Jadi dalam suatu bagian untuk menuju ke hal yang baik itu yang disebut sebagai pembentukan supaya hal itu menjadi hal yang baik. Orang mau usaha, dia akan berusaha melakukan segala sesuatu untuk mendapatkan hasil yang baik. Orang bersekolah, dia akan berusaha sekolah dengan sebaik-baiknya supaya hasil yang nanti dia capai di akhir dari sekolahnya mendapat hasil yang baik. Gak ada orang yang gak pengen hasil yang baik. Ya, mungkin caranya salah, lalu hasilnya gak sesuai yang diharapkan, itu biasa. Itu adalah proses pembelajaran. Kalau kita gak merasakan hal tersebut, kita gak mau belajar lagi. Artinya kita gak mau lagi merasa bahwa hidup kita ini gak perlu lagi dibentuk. Tapi kalau ada sesuatu yang kita lewati, kegagalan kah, persoalan kah, masalah kah, yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita yakin bahwa itu adalah proses di mana Tuhan sedang bentuk kita untuk menjadi baik. Boleh lihat kiri kanan samping, katakan menjadi lebih baik. Amin. Menjadi lebih baik. Tentunya di dalam pandangan kita maupun juga pandangan Tuhan. Ya. Tuhan dulu lalu kemudian ke kita. Coba kita lihat ayat yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-6. Saya akan bacakan ayat-ayat ini buat Bapak Ibu. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepadamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Wah, kalau bicara mengenai kaum Israel atau umat pilihan, maka 1 Petrus pasal 2 juga bicara mengenai kita adalah orang-orang yang juga dipilih oleh Tuhan, ditarik dari kegelapan, menjadi umat kepunyaan Allah, imamat yang rajani. So kita tidak terlepas dari yang namanya pembentukan. Kita nggak bisa lari dari yang namanya pembentukan Tuhan. Kita nggak bisa, saudara. Apalagi kalau saudara sudah sungguh-sungguh sama Tuhan. Saudara sudah datang sama Tuhan, berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Orang yang baru ketemu sama pendeta, dengar nama Tuhan aja, ya, lalu kemudian dia didoain, belum ke gereja nih ya, dia aja Tuhan proses, Tuhan bawa supaya dia berjumpa dengan Tuhan, apalagi kita yang tiap hari melayani Tuhan, tiap hari Minggu melayani di gereja, apalagi kita yang kita berdoa sama Tuhan, terima kasih, oh ada masalah hidup. Tapi doa kita belum langsung dijawab Tuhan karena kita sedang dibentuk supaya waktu proses itu berlangsung segala sesuatu itu hasilnya baik. Dan waktu kita terima berkatnya enggak kayak orang kaget gitu. Karena ada orang yang berdoa minta sesuatu yang hebat, yang kalau dunia nilai itu wah hebat, bagus, keren. Tapi Tuhan belum kasih, karena nanti dia sombong. Karena nanti dia angkuh. Dia merasa, wah ini gue ini. Ya anak gaul saya, ini gue ini saya nih. Gitu ya. So kita harus lihat sama-sama bagian ini. Firman Tuhan berkata bahwa
Apabila bejana yang dibuat dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Nah, untuk masuk di dalam, kita mengerti bahwa kita ada di dalam pembentukannya Tuhan, pertama adalah kita harus pastikan kita ada di dalam tangannya Tuhan. Sama-sama katakan di dalam tangan. Kita harus pastikan kita ada di dalam tangannya Tuhan. Nah, dari tadi saya bilang, orang yang baru berjumpa dengan pendeta mendengar nama Tuhan, Tuhan udah proses dia. Apalagi kita yang berdoa, kita punya mesbah keluarga di rumah, kita punya pelayanan, kita punya segalanya. Lalu kita berdoa sama Tuhan. Dan Tuhan pasti membentuk kita. Saudara, kita harus pastikan bahwa kita ada di dalam tangannya Tuhan. Taunya gimana Pak Pendeta? Saya ada di dalam tangan Tuhan. Saudara tetap punya hubungan apapun masalah yang saudara hadapi dalam kehidupan saudara hari-hari ini. Saudara tetap punya hubungan sama Tuhan. Itu tandanya kita masih ada di dalam tangannya Tuhan. Kenapa? Karena kita sudah menyerahkan hidup kita, diri kita di dalam tangannya. Kita berharap sama Tuhan. Walau waktu kita doa belum terjawab. Waktu kita minta ini dan itu belum terjawab. Tapi kita doanya bukan buat yang lain. Ada satu kali satu bapak datang. Dia bilang, aduh saya berdoa untuk ini. Saya nggak dapat. Lalu kata teman saya, ini beneran saudara. Dia ngobrol sama saya. Kata teman saya, coba ke orang di situ. Lalu saya pergi ke situ Pak. Jadi dia ceritanya dia nggak tahu saya pendeta. Lalu saya bilang terus dipanggil. Lalu kemudian pas waktu saya saya tanya, terus Bapak ke situ? Iya saya ke situ Pak. Terus saya disuruh siapin air, lalu buat baca, ada catatannya yang dikasih gitu sama Bapak yang disuruh begitu untuk baca-baca itu, lalu kemudian diminum. Supaya apa yang kamu mau itu kamu dapat. Saya bilang, lalu Bapak bikin? Iya, tapi belum juga. Waduh, berat ya. Tapi Bapak mau enggak? Diberkati, mau gitu. Mau dapat yang Bapak kepengen itu? Pengen, mau. Berarti harus sungguh-sungguh. Bapak Kristen kan? Iya, saya Kristen sejak lahir. Tapi dia menduakan. Kadang dia pergi ke situ, kadang dia pergi ke Matraman, katanya ada satu tempat yang bisa baca-baca nasib begitu katanya. Untuk bisa lihat nanti bagaimana jalurnya, musimnya kayak apa gitu ya. Waduh. Dia dikasih bocoran-bocoran gitu. Untuk bisa dapat apa yang dia inginkan. Ada orang yang mendua hati di dalam kehidupannya. Dan apa yang terjadi saudara? Tuhan lihat kita, tapi kita enggak sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita di dalam tangannya. Kita enggak sungguh-sungguh berharap 100% sama dia. Jadi ada Tuhan yang lain, ada Allah yang lain, ada pengharapan-pengharapan yang lain, yang campur aduk dalam kepercayaan kita sama Tuhan, yang memastikan kita di luar tangannya Tuhan. Ada orang yang hidup dengan mitos, dan mitos itu dihidupi terus menerus. Dan itu kayak kita keluar dari jalurnya Tuhan, jalur kebenaran. Kalau kita mau bilang gini, hidup kita mau dibentuk untuk melayani Tuhan, kita harus cuma punya satu pengharapan, satu kepercayaan, dan gak dicampur aduk sama yang lain. Amin. Mungkin gak enak dengarnya, karena kita adalah budaya timur yang kadang suka bercampur aduk budaya kita, ya, budaya di suku kah, di mana gitu ya, yang akhirnya mempengaruhi pola pikir kita untuk
Betulkah Tuhan bekerja dalam hidup saya? Apa benar saya ini ada dalam rancangan dan jalurnya Tuhan? Lalu kemudian kita ikut dengan tips-tips untuk dapat berkat-berkat itu. Waktu kita menduakan Tuhan, seakan-akan kita seperti sedang membawa diri kita untuk keluar dari tangannya. So saya mau ingatkan kita untuk kembali lagi. Pastikan saudara ada di dalam tangannya Tuhan. Amin. Jangan punya kepercayaan yang lain. Jangan punya pegangan yang lain. Jangan menghidupi mitos-mitos yang berhamburan dan bertaburan dalam kehidupan kita. Karena orang bilang, oh jangan nyapu rumah sore-sore. Kenapa emangnya? Karena kalau nyapu rumah sore-sore, itu lagi buang berkat. Ada yang pernah dengar mitos kayak gitu? Banyak ya Bapak Ibu ya. Banyak. Jangan gunting kuku malam-malam. Ada yang bilang tuh ya, berarti tahu ya. Kenapa? Umur pendek atau entahlah ya. Itu ya. Macam-macam. Kita menghidupi apa yang sebenarnya bukan esensi daripada kehidupan di dalam Tuhan. Dan kita yakini banget, oh jangan gunting kuku. Dan itu diturun-temurunin. Ya, anak diceritain, jangan gunting kuku malam-malam. Siapa yang bilang? Dulu opung bilang, oma bilang, opa bilang. Lalu kita hidupin dan kita wariskan juga. Kita sedang membawa hidup kita keluar dari tangannya Tuhan. Tapi mari Bapak Ibu, firman Tuhan katakan bahwa apabila bejana yang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk mengerjakannya kembali. Tuhan mau mengerjakan kembali, iblis juga bilang, sebentar dulu, dia tuh milikku, dia yakin mitos, dia hidup juga dalam kepercayaan ini dan itu, jadi bukan kamu 100% miliknya dia miliknya kamu. Kita seperti ditarik lagi ke kehidupan-kehidupan yang lama. Akhirnya kita dibawa kembali, masuk di dalam sesuatu yang mengikat kita. Ada satu pelayanan di tempat kami namanya Healing Movement, ya, Healing Movement Camp. Dan kami membahas hal itu untuk kemudian setiap pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, ya, cross check. Ada hal apa yang mengikat atau yang dihidupi dengan pemahaman lama yang terus dihidupi. Karena itu akan mengikat firman Tuhan di dalam perjanjian lama, kitab Ulangan kalau saya bicara mengenai, itu akan mengikat 7 keturunan ke bawah. Berkat pun demikian. Jadi kalau saya bilang kalau Bapak Ibu hari ini Anda generasi ketiga, Anda bisa hitung ke atas. 7 ke atas itu hidupnya beres atau enggak. Kalau enggak beres, tugas kita hari ini yang beresin. Jadi saya selalu menekankan tugas kita hari ini beresin, putuskan semua hal, mau kutuk, penyembahan berhala yang disengaja maupun dengan tidak disengaja, supaya itu enggak turun mengikat ke bawah. Kayak itu benar firman Tuhan, saudara. 7 keturunan atas mempengaruhi keturunan ke bawah. Kalau kita nggak beresin, dia akan diwariskan secara roh buat keturunan di bawah. Secara tidak langsung bisa. Pernah teman saya, dia opanya punya pegangan-pegangan ini dan itu. Lalu pas opanya ini mau meninggal, nggak meninggal, udah tua. Jadi dipanggil anak-anaknya satu-satu untuk beberapa menit di kamar aja, kayak pandang-pandangan katanya. Jadi waktu mereka pandang-pandangan, dia langsung tereliminasi. Bukan. Jadi bukan cuman Samuel mengurapi Daud, dia minta tuntunan Tuhan ya. Iblis juga meniru. Jadi waktu ada yang mau ditransfer gitu, supaya ini opa mati, dia pilih satu-satu anak-anak, nggak ada. Dipanggil anak cucu-cucunya, cucu dari pertama sampai mau terakhir, nggak ada. Pas cucu yang terakhir, itu teman saya, satu angkatan saya. Dia masuk kamar, ini kejadian beneran waktu itu, saya masih sekitar kelas 6 SD. Dia cuma lihat aja,
tiba-tiba langsung dia tarik napas 3 kali meninggal. Lalu teman saya tuh keluar dengan matanya merah. Lalu yang senior-senior di luar, oh dia udah terima tuh, dia udah terima. Dia udah terima karena udah ada tanda mata merah. Jadi ilmunya tuh udah ketransfer dan opanya udah meninggal. Oh gitu ya, udah. Jadi dia udah sakti katanya. Kristen loh, itu Kristen. Tapi hidupnya seperti itu. Wah, waktu dia diproses, sekarang sudah melayani Tuhan. Itu pelepasannya berkali-kali. Berkali-kali. Kenapa? Karena dia bikin ini itu aja, dia bisa bikin mujizat. Iblis meniru. Kalau kita mau hidup di dalam tangan Tuhan, kita nggak bisa duain Tuhan. Kita harus ada dalam tangan Tuhan. Ada kuasa-kuasa yang mungkin mempengaruhi kehidupan kita hari ini, sehingga Tuhan nggak bisa 100% ya, masuk bekerja dalam kehidupan kita, harus kita bereskan hari-hari ini. Secara tidak sengaja kita mewariskan itu buat yang berikutnya. Kita harus putuskan hari ini, kita mau dibentuk sama Tuhan, kita mau masuk di dalam tangannya Tuhan. Kita mau Tuhan ambil alih kehidupan kita. Gak ada otoritas lain yang merebut-rebut jiwa kita. Cuman Tuhan saja satu-satunya. Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Jadi mungkin saudara baik-baik aja hari ini, tapi kok ada yang mati celaka mulu ya keluarga saya. Atau kok ada kawin cerai mulu ya. Kok terus terjadi? Mungkin ada yang belum diberesin. Mungkin ada yang belum diputus. Kita harus beresin. Jadi kita harus pastikan kita di dalam tangan Tuhan. Kita mendeklarasikan bahwa saya putuskan segala ikatan-ikatan yang mengikat kehidupan saya. Yang menjadi peninggalan masa lalu. Kesalahan orang tua. Kesalahan buyut saya mungkin. Dan saya mendeklarasikan hanya satu-satunya Yesus Kristus Tuhan yang jadi juru selamat saya. Mungkin doa ini pernah kita doain waktu kita terima Yesus. Waktu kita mau dibaptis kita deklarasikan. Tapi kita belum tahu sejarah kehidupan yang sebelumnya. Yang akhirnya ada perjanjian apakah yang kita nggak tahu? Yang terjadi dengan senior-senior kita sebelumnya. Tapi untuk kita masuk dalam tangan Tuhan, pembentukan Tuhan, tidak ada perebutan otoritas di area ini. Kita harus mendeklarasikannya sekali lagi. Amin. Hal yang kedua kalau kita mau masuk dalam pembentukan Tuhan, mari kita baca di dalam kitab Yohanes ya. Mari saya undang Bapak Ibu kita buka dalam kitab Yohanes. Yohanes pasal 15. Ayat yang keempat, firman Tuhan berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Nah, waktu kita mau terus dibentuk sama Tuhan, pastikan kita di dalam tangan Tuhan. Tuhan di dalam kita di dalam Dia. Dan kita mengizinkan hanya Tuhan saja yang berdaulat. Ini bicara mengenai kita mulai melepaskan hak kita. Ya. Kita melepaskan status quo-nya kita. Terlepas daripada kita punya jabatan kah? Kita punya berkat-berkat yang berlimpah kah? Tapi kalau bicara mengenai pembentukannya Tuhan dalam kehidupan kita harus melepaskannya. Ini bicara mengenai kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Roma pasal 9 ayat yang ke-21, mari saya ajak kita lihat bagian ini juga. Roma pasal 9 ayat yang ke-21, firman Tuhan berkata,
Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liat untuk membuat dari gumpalan yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak? Punya banget. Tuhan berhak atas kehidupan kita. Walaupun kita punya segala ini dan itu, tapi waktu kita bilang, Tuhan, ini aku, bentuklah aku seturut kehendak-Mu. Ya. Ada yang pernah doa kayak gitu? Gak berani angkat tangan. Sesekali doang ya. Kejujuran yang hakiki. Ya. Saya pernah doa kayak gitu, saudara. Dan waktu saya lagi punya masalah, saya berdoanya ulang lagi kayak gitu. Tuhan, bentuklah aku seturut kehendak-Mu. Jangan pas lagi punya masalah, kita protes terus sama Tuhan. Tuhan gimana sih? Kok kayak gini sih Tuhan? Kalau orang yang tinggal di dalam Tuhan, dia kan ngerti posisinya dia ada di mana. Kalau firman Tuhan ada di dalam kita, maka kita akan tahu bahwa waktu ada proses berjalan, ada pembentukan berjalan, harusnya kita lebih minta, kita lebih klop, kita minta, kita mulai melepaskan. Kadangkala merasa sakit itu karena proses berjalan, pembentukan Tuhan sedang terjadi, tapi harus ada yang diambil dari hidup kita. Ya, hak-hak kita itu yang kita berasa kita berhak itu, ya, Tuhan proses kita, lalu Tuhan ambil itu dari kehidupan kita, itu menyakitkan. Tapi kalau kita berserah, itu jauh lebih enak. Itu jauh lebih plong gitu. Karena kita tahu bahwa oh ya ini ada satu masa di mana saya harus melepaskan ini dan itu dalam kehidupan saya. Ya, ada proses yang berjalan dan ada hak yang mungkin diambil. Ada berkat yang mungkin diambil. Ada yang mulai, tapi ada juga Bapak Pendeta, istri saya diambil sama orang atau suami saya diambil sama orang. Itu harus kejar ya. Itu harus dikejar. Harus berdoa sungguh-sungguh sama Tuhan. Minta Tuhan pulihkan. Jangan bilang oh karena hak saya diambil lalu ya istri suami, ya, jangan. Karena itu udah jadi satu toh. Ada yang bilang ya biarin lah. Saya lagi diproses. Makanya istri saya diambil, suami saya diambil. Bertobat makanya. Kalau udah bertobat lalu lakukan yang benar. Kejar karena itu udah hidup kita. Itu udah jadi satu, harus Tuhan pulihkan. Jangan ada yang ya biarlah ini pembentukan Tuhan. Gak bisa, kalau yang bagian itu gak bisa. Kalau harta benda saudara Tuhan sikat ya. Status ya, jabatan saudara Tuhan ambil hari-hari ini. Ya, lalu saudara mulai aduh kayak gini, atau saudara punya posisi tapi tidak dihormati. Nah, itu yang mesti minta berserah sama Tuhan. Tapi kalau jangan urusan suami istri lalu bilang itu berserah sama Tuhan ya nggak bisa. Itu sesuatu case yang berbeda, kasus yang berbeda. Karena ada yang bilang ini juga pembentukan Tuhan. Yes, Tuhan bentuk. Tapi bukan berarti lalu kita menyerah. Udah jadi satu. Karena ada keluarga yang kayak gitu, datang ke saya, sudahlah Bapak Pendeta, biarkanlah dia pergi. Halo, saudara sudah diberkati jadi satu. Kejar, bereskan, suami istri harus beresin. Kalau masalah-masalah berkat, finansial, jabatan kah, atau hati, wah. Ya. Ada satu ibu curhat, saya tuh gak dihormati sama keluarga saya. Padahal Bapak Pendeta saya ini anak perempuan pertama loh. Terus kenapa? Atau ada bapak-bapak yang, Bapak Pendeta saya tuh anak pertama laki-laki di keluarga itu. Tapi saya dilangkahin. Berarti Tuhan lagi bentuk saudara. Saudara lagi diminta Tuhan lepaskan hak. Saudara lagi diminta Tuhan untuk, hey, belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Pikulakuk yang kupasang. Wah. Jadi kita bukan berarti harus selalu dihormatin. Ya. Karena Yesus bilang barang siapa yang ingin menjadi yang terbesar di antaramu,
Dia harus menjadi hamba. Kadang-kala kita selalu silau dengan posisi, status di dalam keluarga ini dan itu. Lalu kita lupa bahwa kita harus melayani dari dalam. Jadi hambanya itu dari dalam rumah. Ya, ada budaya-budaya tertentu, saya orang Ambon, ya, asli Ambon, orang tua saya Ambon, yang memang statusnya tuh pria harus lebih dihormati. Jadi ada satu budaya di mana nggak boleh masuk dapur. Ada budaya yang sama? Nggak usah ketawa, nggak usah. Kalau ketawa berarti benar sama. Tapi waktu kita mulai diproses Tuhan, saya sedikit cerita ya, kesaksian ya. Saya di Ambon waktu saya bertumbuh dari kecil sampai usia youth, kemudian kerusuhan di Ambon terjadi, kemudian kita harus pindah ke Jakarta. Lalu kemudian kalau di Ambon saya nggak boleh masuk dapur, memang aturannya begitu. Jadi waktu saya mau lihat oma atau tante atau kakak atau mama masak, laki-laki mundur, nggak boleh ke dapur. Ya. Tapi saya pengen, kalau mereka goreng telur dadar itu kan harumnya sampai di depan pan kan, jadi wah cara bikinnya gimana sih gitu ya. Itu pun nggak boleh. Jadi saya pas waktu dipindah Jakarta, karena kerusuhan, akhirnya kepepet, orang tua pindah kerja nggak bisa gajinya full, yang ngontrak kerja dia juga naik turun karena kerjanya jauh. Sementara kita harus sekolah, kita ada kakak-kakak yang harus kuliah, kita nggak bisa ambil orang untuk masak di rumah. Lalu pas waktu udah dilihat-lihat, wah gimana nih, ibu saya mesti berangkat kerja, papa saya mesti berangkat. Lalu kita mulai diskusi. Ya, udah kalau gitu gini aja. Kamu, karena saya anak paling kecil di keluarga, besok masak ya. Saya kaget, hah masak? SMA kelas 2 itu. Iya masak. Waduh, masak apa? Tenang, nanti mama tulisin. Ya, resep-resep tumis kangkung. Lalu ditulisin, kangkung dipotong kecil-kecil ya. Kamu pernah makan kangkung kan? Iya, potongnya kayak gitu ya. Iya. Berarti harus miring, nggak harus miring katanya. Lurus juga nggak apa-apa. Oke, jadi potong lurus ya. Bawang dikupas, ditulis satu-satu, lalu kemudian disuruh tahap pertama, masukin ini, tumis ini dulu, minyaknya nggak boleh terlalu banyak. Berhasil saudara. Pertama kali masak. Ya. Lama-kelamaan baru kita, chef aja pria sekarang ya. Master chef yang ikut pria semua. Jadi budaya-budaya nggak bisa lagi kita ikutin, udah ketinggalan zaman. Kadang-kala Tuhan izinkan kita untuk melepaskan hak yang sepertinya tuh menjadi satu budaya tertentu. Kayaknya nggak enak, tapi mungkin saudara sedang dibentuk untuk melayani, mulai dari rumah. Mulai dari rumah, melayani itu harus mulai dari rumah. Dan pembentukan itu pasti dari rumah. Awal pandemi, tahun 2020 kemarin, pertengahan hingga menjelang akhir tahun, data-data ya, yang masuk di pemerintah itu perceraian tinggi. Diprediksi bahwa karena keluarga-keluarga sering ketemu, kebiasaan-kebiasaan yang gak biasa dilakukan, kemudian harus dilakukan oleh seorang suami atau istri, itu membuat ketidaknyamanan. Apa yang terjadi? Perceraian terjadi. Saya dengar ada satu kasus yang lucu. Suami disuruh mandiin anak. Gara-gara dia gak mau mandiin, cerai. Itu waktu pandemi kemarin. Lalu pas sudah mulai pulih, suami, ya maaf ya, karena saya pria juga jadi gak masalah. Daripada kita ngomongin wanita kan gak enak ya. Bukan gendernya kita. Tapi wanita pasti banyak juga pembentukannya. Waktu anaknya udah mulai sekolah, biasanya karena suaminya kerja, mereka punya orang yang antar jemput anak ke sekolah. Tapi karena pandemi, supaya tidak kontak sama orang luar, makanya suaminya disuruh
Kamu antar jemput anak sekolah, suaminya nggak mau. Padahal dia nggak kerja nih. WFH ya. Work from home. Dia nggak mau antar jemput. Dan apa yang terjadi? Cerai. Kenapa? Mempertahankan hak. Wah, hak saya nih. Halo. Kalau kita masuk dalam pembentukan Tuhan, kadang-kadang ada hal-hal yang kita pertahankan, status kita kah, hak kita kah, Tuhan ambil untuk kita mau mengerti ada musim yang baru, ada berkat yang baru, dan harusnya dimulai dari rumah. Pelayanan itu harus dimulai dari rumah. Amin. Jadi udah nggak zaman lagi bahwa ini pekerjaan si pria, ini pekerjaan wanita, udah nggak zamannya lagi. Waktu kita masih tetap hidup dengan semacam status atau hak seperti itu. Dan saat pembentukan terjadi kayak kemarin itu, kita mental, saudara. Karena kita ngerti bahwa pelayanan itu bukan hari Minggu di gereja. Bukan pelayanan itu mengenai misi di tempat-tempat terpencil. No, pelayanan itu harus dimulai dari dalam keluar. Praktek pertama harus dari rumah masing-masing. Lihat kiri kanan sama bilang, harus dimulai dari rumah. Melepaskan hak itu memang gak enak. Sesuatu yang kita rasa itu haknya kita, itu gak enak. Tapi kalau saudara punya hati yang melayani, saudara gak ngerti bahwa, oh iya saya harus melayani. Yesus bagian itu dikutip, ya, Injil sinoptik, semuanya ada. Barang siapa yang ingin menjadi terbesar, biar ia menjadi hamba untuk semua. Jadi kalau yang laki-laki mau jadi yang terbesar, dihormati, hamba untuk melayani istri, anak. Istri mau jadi yang terbesar, melayani suami, anak. Anak-anak mau jadi yang terbesar, mau Tuhan pakai semakin dahsyat, hidupmu melayani Tuhan, engkau harus mulai melayani dari dalam. Dari dalam rumah, melayani orang tuamu. Amin. Ada satu anak, saya pergi ke satu retreat, nyapu nggak beres. Waktu dia nyapu suatu ruangan, dia nyapunya nggak kelihatan, bukan anak yang biasa nyapu di rumah. Lalu saya stop, kamu cara nyapunya salah. Nah, dia ketawa-ketawa kan. Saya bilang gini, di rumah kamu suka nyapu nggak? Ya, dia ketawa-ketawa. Anak SMP, anak perempuan. Biasanya mama pak, kak, dia manggil saya kak. Biasanya mama kak. Saya bilang, emang kelihatan. Karena kamu, jadi kita pengen bangun image melayani di luar. Kita pengen kelihatan melayani di luar. Tapi orang akan tahu, saudara adalah orang yang melayani atau enggak. Karena ada satu pembentukan yang kita lewati di dalam. Jadi pas kita keluar, orang bisa nilai, ini anak gak biasa pelayanan. Gak biasa ngelakuin hal-hal di rumah. Kelihatan, kita gak bisa membangun kehidupan melayani tanpa kita melewati suatu pembentukan. Kalau mau melayani, harus lewati proses pembentukan itu. Dimanapun Tuhan mulai bentuk kita, kita harus ambil itu, kita harus lewati itu. Jangan lari dari proses, jangan lari dari pembentukan. Karena akan kelihatan, bukan kelihatan bahwa itu dibuat-buat gitu ya. Itu pencitraan gitu kira-kira. Jadi saya waktu lihat anak itu, saya tahu dia pengen kelihatan rajin, kelihatan melayani, inisiatifnya bagus, tapi kelihatan bahwa di rumah mungkin dia nggak ngapa-ngapain. Jadi waktu kita bilang saya mau dibentuk untuk pelayanan, untuk melayani Tuhan. Jangan lihat pelayanan di gereja. Ini urutan kesekian. Kalau urutan prioritas, ini urutan ketiga ya Pak Tony ya. Tuhan, keluarga, lalu pelayanan. Itu urutan ketiga. Berarti pelayanan itu harus kita dengan Tuhan, pribadi lepas pribadi, kita dengan keluarga kita di dalam, baru di gereja atau di pekerjaan atau di kantor. Orang yang punya hati yang melayani,
Dia adalah orang yang gak perlu disuruh-suruh. Dia selalu berinisiatif. Cepat berinisiatif. Amin. Cepat berinisiatif. Saya mau ajak kita buka dalam kitab Markus, ya. Kitab Markus pasal sebentar ya. Kitab Markus pasal 6 saya belum menemukannya. Ya, kita lewati saja bagian ini. Tapi intinya bahwa waktu Tuhan mau kita dibentuk untuk melayani Tuhan, maka Tuhan mau supaya kita melakukannya dengan setia, seperti orang-orang yang punya hati yang melayani, seperti hamba, seperti Tuhan Yesus sendiri. Filipi pasal 2. Filipi pasal 2 ayatnya yang ke-7, ya. Coba Bapak Ibu kita lihat sama-sama. Filipi pasal 2. Kalau cari di Alkitab memang agak ribet ya, kalau sekarang kita udah pakai elektronik. Filipi pasal 2 itu yang ke-7, 6 dan 7, firman Tuhan berkata gini, mungkin Bapak Ibu sudah hafal juga bagian ayat ini, tapi ini gambaran kepada kita bahwa kita seperti Tuhan Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Kita dibentuk Tuhan, kita masuk seperti seorang hamba. Makanya Yesus sering kali bicara mengenai harus melayani, harus hamba untuk semua. Mau lebih terbesar atau menjadi perumpamaan seperti yang Tuhan Yesus umpamakan, hamba yang jahat dan hamba yang setia. Itu bicara mengenai hati yang melayani. Hati yang melayani yang Tuhan Yesus maksud adalah seperti yang Dia lakukan untuk kita. Dia melepaskan hak, kealahannya, keilahiannya, kehebatannya. Lalu firman Tuhan katakan mengambil rupa seorang hamba. Jadi sama seperti manusia. Jadi kita mau dibentuk untuk melepaskan hak, amin. Mengerti bahwa mungkin ada hal-hal yang gak enak yang kita lewati, tapi itu adalah untuk kita masuk dalam pelayanan bersama dengan Tuhan. Dan hal yang terakhir, kita mau dibentuk untuk melayani Tuhan. Mari saya ajak kita buka dalam kitab Amsal pasal 16 ayat keempat. Amsal pasal 16 ayatnya yang keempat. Bagian yang terakhir. Dan kita mau mengerti bahwa pembentukan Tuhan atas kehidupan kita adalah supaya kita menjadi mulia di hadapannya. Kita lihat Amsal 16 ayat yang keempat, kita baca dalam hitungan yang ketiga bersama-sama dengan saya Bapak Ibu. Amsal 16 ayat keempat, 1, 2, 3. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing,
Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Yes. Pembentukan Tuhan itu menuju kepada satu tujuan. Jadi bagian terakhir bicara mengenai Tuhan punya tujuan bagi kita. Boleh lihat kiri kanan sampai bilang, Tuhan punya tujuan buatmu. Amin. Kalau Tuhan sedang bawa kita supaya kita mau terus ada di dalam tangannya, lalu kita mau belajar melepaskan hak, belajar dari sesuatu hal yang baru dalam kehidupan kita ini. Karena saat ini orang lagi berusaha survive lagi ya setelah sudah pandemi kemarin, orang lagi berusaha sedemikian rupa untuk bangkit lagi, bangun lagi. Ada masa-masa di mana ada saat di mana kita lewati seperti melepaskan hak, tapi percayalah bahwa segala sesuatu pembentukan yang sedang kita lewati itu, karena ada suatu tujuan yang sedang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita. Tuhan punya satu tujuan untuk menaikkan kita, atau untuk mempercayakan kita hal-hal yang lebih lagi, sehingga kita harus lewati itu. Sengaja harus dibikin supaya ada tujuan yang tercapai, tujuan Tuhan yang tercapai dalam kehidupan kita. So waktu kita bilang bahwa kenapa saya mengalami ini dan itu, kenapa masalah ini masih ada, saya alami dalam kehidupan saya, maka mulai berdoa, minta Tuhan bentuk untuk masuk dalam rencana dan tujuannya. Amsal 16 bilang, Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Kalau kita dari sekian banyak manusia, sekian juta miliar manusia di bumi ini dipilih Tuhan, maka kita punya satu tujuan yang Tuhan sedang tetapkan dalam kehidupan kita. Ada satu teman saya, hamba Tuhan, dia sekolah Alkitab, lalu kemudian waktu dia mulai lulus Alkitab, ya, beberapa teman-teman bilang, kamu nanti melayani di mana? Dia bilang, enggak, saya enggak melayani di mana-mana. Saya mau masuk di marketplace. Jadi dia mau kerja biasa gitu, kerja sekuler. Nah, teman-teman bilang, aduh, udah sekolah teologi tinggi-tinggi, bagus-bagus gitu ya. Kok masuknya ke marketplace sih? Gitu. Nah, dia bilang, enggak tahu. Saya pengen sih belajar Alkitab, tapi saya bukan mau jadi hamba Tuhan katanya. Saya diperlengkapi aja, lalu kemudian saya mau melayani di dunia sekuler, kerja. Dia jadi satu marketing properti ya, marketing di salah satu perusahaan properti besar. Dia ada di dalam satu grup tertentu, dan dia menjadi, teman saya ini dia menjadi penjual properti nomor 1 di grupnya. Awalnya kita mencibir dia, kita kayak, wah apaan, lu sekolah kita buat jadi marketing, orang ekonomi, mendingan sekolah marketing aja sekalian. Dia bilang, enggak, saya maunya sekolah teologi, tapi nanti kerjanya di marketplace. Awalnya kita, apa-apaan sih ini orang, gak jelas nih, paling nanti di tengah jalan berhenti. Waktu awal-awal kita ngobrol tuh kayak gitu. Enggak, ternyata yang katanya mau jadi hamba Tuhan malah enggak lulus. Tapi dia yang udah dari awal-awal udah rancang, saya akan masuk di dunia marketplace, saya akan kerja seperti orang biasa. Dia sampai akhir sekolahnya, sampai lulus. Ya biasanya kalau di sekolah teologi itu ada masa penampian ya Pak Tony ya. Kayak masa penampian gitu, semester 3, 4, 5 itu kayak berguguran satu persatu. Lalu dengan alasan gini, panggilan saya bukan di sini. Itu udah lagu lamanya anak teologi ya. Tapi waktu ada satu anak Tuhan yang dia bilang saya mau sekolah tapi saya nggak mau jadi hamba Tuhan, itu jadi bulian kita sebenarnya. Jadi kita bully dia, oh apaan nih, nggak jelas, paling ntar juga lu mengalami masa penampian di sini. Ternyata enggak, dia sekolah sampai lulus, selesai, dapat ijazah, diwisuda, dan kita lagi tunggu, ini jadi hamba Tuhan melayani di gereja atau enggak? Ternyata enggak. Dia masuk jadi marketing properti. Ya. Lalu kemudian dia jualan. Jadi kita yang di prospek juga hamba Tuhan. Bro, ini ya,
Ada apartemen, ada rumah di sini, di-share kemana-mana. Kita cuma tunggu, paling dia nggak bertahan lama. Dia nggak ngerti lah teknik jualan dan sebagainya. Ngapain sih? Buang-buang waktu. Sekolah apa, kerjanya apa. Ternyata enggak. Terakhir saya dengar kabar, dia punya rumah di mana-mana sekarang. Apartemen yang dia jual, dia punya beberapa unit. Belum merit. Yang belum merit mungkin, ding deng. Belum merit Pak, boleh dikenalin ya? Enggak ya. Nanti lewatin Pak Tony. Lalu kemudian apa yang terjadi? Dia sekolahin ponakan-ponakannya yang ada di kampung sampai mereka bisa kuliah hari ini. Ternyata dia punya tujuan. Dia bilang, saya dibentuk Tuhan, tapi saya tahu hidup saya bukan buat diri saya. Jadi saya pasti akan kuliah di teologi, tapi saya akan kerja di sekuler. Karena keluarga saya yang lain, saudara-saudara saya yang lain, itu susah banget. Waktu dia cerita itu kita kayak, wah ini kayak Robin Hood kali atau apa ya, kita kayak mencibir dia, kita bully dia. Tapi dia tahu tujuannya dia ada di mana. So mari Bapak Ibu, kita mulai memperhatikan pembentukan Tuhan sedang bawa kita kemana. Pembentukan Tuhan hari ini dengan kita disuruh melayani mulai dari rumah. Kita mulai memperhatikan keadaan rumah kita. Kita memperhatikan situasi-situasi kita hari ini. Mungkin kita hari ini masih nggak ngerti Tuhan mau bawa saya kemana ya. Tapi biarlah kita ikut pembentukan Tuhan. Dan kita udah mulai minta tuntunan. Tujuan Tuhan. Itu sedang dibawa kemana hidup saya. Lihat di sekeliling kita. Karena situasi-situasi yang di sekeliling kita itulah. Itu menjadi satu tujuan panggilan Tuhan untuk kita kerjakan menggenapi rencana Tuhan buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Buat apa yang sedang kita lihat dengan mata kepala kita hari ini. Ada sekali waktu, ini kesaksian terakhir saya. Saya berjumpa dengan satu keluarga yang saya tuh bingung sama mereka. Ke gereja enggak. Jadi waktu saya udah mulai bangun hubungan, dia yang lama enggak ke gereja, kemudian ke gereja. Lalu kemudian enggak ke gereja lagi. Ya biasa kalau ada masalah-masalah hidup, orang kadang-kadang mulai susah berdoa ya, betul ya. Susah memuji Tuhan. Di gereja, WL suruh angkat tangan pun tangannya berat sekali. Akhirnya dia nggak ke gereja. Jadi kami punya minggu diakonnya. Biasanya saya bilang buat pengerja yang menangani diakonnya. Siap, minggu diakonnya, undang semua yang kita list. Pas minggu diakonnya, datang. Yang bukan minggu diakonnya, nggak datang. Hamba Tuhan, manusia juga ya. Jadi kadang-kadang suka kesel juga, ini orang maunya berkat. Enggak mau menyembah Tuhan, tapi pas bilang minggu diakonnya, diundang, datang pagi-pagi ibadah belum mulai udah ada. Ikut ibadah, selesai ibadah, Tuhan berkati ya, dapat. Saya sempat kayak, aduh kesel banget. Udahlah, gak usah di telepon, gak usah di WA. Tapi itu diperhadapkan terus menerus sama Tuhan. Dan saya mulai, mungkin Tuhan bentuk saya lewat orang ini. Tujuannya supaya dia sungguh-sungguh dimenangkan sama Tuhan. Jadi ibu ini selalu datang tanpa suami, karena suaminya tuh di seberang. Ya, bukan percaya sama Tuhan. Jadi dia bawa anak-anaknya, suaminya enggak. Pas saya datang, mereka punya masalah keluarga. Jadi ibunya ini suka datang cuma pas diakonnya, tapi kemudian punya masalah keluarga. Lalu saya bilang gini, kalau mau Tuhan berkati, kalau mau Tuhan beresin keluarga, gak bisa dua kaki, harus tentukan, mau Yesus atau enggak.
Lalu bapaknya ini udah nggak tahu gimana cara ngatur istrinya ini. Dia bilang, Bapak pendeta, udahlah saya ikut aja deh. Kalau dia nanti dipulihkan Tuhan, saya mau dibaptis. Saya mau beneran ya. Ini jangan janji asal janji nih. Karena dia bilang kayak gini nih, ini Tuhan tangkap nih, saya bilang. Iya, saya mau dibaptis. Oke. Saya ajak, kita berdoa secara Kristen. Kita berdoa. So, saya sedikit sempat pulang dari situ, saya renungin. Kadangkala persoalan-persoalan yang bikin kita nggak enak, itu membawa kita untuk menggenapi tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Waktu saya merenungkan, kalau saya nggak digerakkan Tuhan, kalau saya nggak mau tunduk dengan apa yang sedang Tuhan taruh di dalam hati saya, mungkin tujuan Tuhan dalam kehidupan orang itu nggak digenapi. Tapi ya, lepaskan sedikit status quo kita. Hamba Tuhan, pendeta, mesti datang sana, sedangkan orangnya nggak mau tahu, cuek, agama seberang, suka menghina pendeta. Dia ngaku tuh, waktu saya ketemu, saya suka menghina. Tapi waktu kita ketemu, dia nggak bisa beresin masalahnya dia. Ternyata tujuan Tuhan proses saya, proses dia untuk masuk dalam tujuannya Tuhan. Amin. Jadi kadang-kala ada sesuatu yang gak enak. Tuhan mungkin sedang bawa kita mau melakukan tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita semua ada di dalam tujuan Tuhan. Genapi tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Saya undang pemusik WL singgah ke depan. Bapak, kami mengucap syukur ya Tuhan. Karena firman-Mu adalah Engkau sendiri yang sudah mengingatkan kami, yang sudah membawa kami untuk mengerti bahwa setiap waktu, setiap hal yang kami lewati hari ini dalam kehidupan kami, itu tidak terlepas dari pengawasan-Mu atas kami. Engkau sedang membentuk kami ya Tuhan. Engkau sedang membentuk kami untuk melayani-Mu di setiap bidang kehidupan yang Engkau perhadapkan, bahkan Engkau percayakan dalam kehidupan kami hari-hari ini. Terima kasih ya Aba Bapa. Ajar kami ya Roh Kudus mengenai apa yang disampaikan ya Tuhan. Supaya kami terus menang di dalam setiap pembentukan dan proses ini. Mari saya undang kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Mari buka hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau minta. Pembentukan Tuhan tidak bisa kita mengerti tanpa kita minta Roh Kudus mengalir, memberikan kekuatan dan pengertian untuk kita mengerti waktu-waktu Tuhan atas kehidupan kita. Bapa, hamba sudah selesai, tapi hamba percaya Engkau tidak pernah selesai karena Engkau menggenapi firman-Mu atas kehidupan kami. Kerjakan firman-Mu ya Tuhan, supaya kami masuk dalam rencana dan rancangan-Mu. Dan hidup kami adalah hidup yang melayani, bahkan hidup melayani yang dimulai dari rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari angkat tangan di hadapan Tuhan. Haleluya. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, juga tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati,
biar keyboardnya memainkan lagu ini, mari kita renungkan sejenak firman Tuhan ini. Bila saudara hari-hari ini sedang mengalami situasi yang tidak mengenakan, hatimu seperti sedang diproses sama Tuhan. Ada hal-hal yang sepertinya dirongrong kehidupanmu sama Tuhan. Ada situasi yang tidak mengenakan. Mari datang sama Tuhan. Bawa hidupmu. Minta Tuhan, berikanku kekuatan yang baru daripada Allah Roh Kudus. Untuk ku sanggup melewati setiap proses pembentukan ini. Hari lepas hari. Minta pengertian. Roh Kudus, biarlah ku mengerti mengenai apa pembentukan yang mau Tuhan bawa dalam kehidupan saya hari-hari. Supaya kita tidak keluar dari jalur. Kita tidak keluar dari panggilan. Kita tidak lari daripada tujuan Tuhan atas hidup kita. Terima kasih Bapa. Engkau dengar ya Tuhan seruan hati anak-anak, hamba-hamba, umat yang sudah Engkau pilih dan yang saat ini sedang Engkau masuk bawa dalam pembentukan untuk sungguh-sungguh melayani, mengasihi-Mu untuk segala yang dipercayakan dalam kehidupan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Sambil angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Sekali lagi kita angkat pujian. Mengalir, mengalir, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan benar bersamamu. Terima kasih buat pagi menjelang siang ini. Kalau kami sudah diberikan kebaikan melalui firman Tuhan yang telah kami dengar. Kami berdoa biarlah firman yang telah disampaikan melalui hamba-Mu ini itu jatuh di hati kami dan menjadi pegangan, menjadi benih yang akan terus bertumbuh dan kami akan berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, kami bersyukur buat pelayanan daripada hamba-Mu yang telah Tuhan utus ke tempat ini. Berkati Bapak Pendeta Yosia Tahapari beserta dengan istri dan anak-anak. Seperti Tuhan telah menjadikan hamba-Mu menjadi berkat, kami berdoa berkat Tuhan juga mengalir atas kehidupan hamba-Mu beserta istri dan keluarga. Dalam keluarga mereka dilimpahi dengan kasih yang tidak terbatas, bahkan yang selalu baru. Dalam pengembalaan juga Tuhan berkati, terus bertumbuh menjadi jemaat yang terus menjangkau banyak jiwa, bahkan menjadi gereja yang dimana orang-orang di dalamnya bertumbuh menjadi seperti Yesus. Juga dalam pekerjaan lainnya sebagai dosen, Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan tanggung jawab sehingga hamba-Mu dapat efektif untuk menjadi pengajar di sana. Terima kasih Tuhan, berkati kami juga yang hari ini telah mendengar firman Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur dan menerima semua berkat dan kebaikan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk. Saya serahkan kepada yang membawakan pengumuman. Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Puji Tuhan kalau kita hari ini bisa berkumpul semua. Pertama-tama sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Madya Yosia Tahapari MTH
beserta Ibu Agnes dan anak-anak. Tuhan memberkati kehidupan dan pelayanan Bapak dan Ibu sekeluarga. Pengumuman pertama, jadwal puasa dimulai setiap Selasa malam jam 10 dan buka puasa hari Rabu siang jam 12 siang ya. Dan hari Rabunya kita ada ibadah komsel online jam 7.30 dan disesuaikan dengan PKS masing-masing. Bagi Bapak Ibu yang belum tergabung dalam komsel, silahkan untuk menghubungi PKS yang ada, yaitu Bapak Manto, saya atau Saudara Igo dan Saudari Selvi untuk bergabung di dalam PKS yang ada. Jadi jangan ketinggalan ya. Kemudian hari Kamis tanggal 15 September ada ibadah doa online jam 7.30. Untuk para pelayan yang akan melayani di hari Minggunya diharapkan untuk dapat hadir. Kemudian bagi seluruh jemaat juga silakan diundang untuk bergabung dalam doa online ini. Yang kelima, untuk persembahan atau kolekte dapat dimasukkan ke dalam amplop yang sudah disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak di belakang, atau bisa juga melalui transfer ke rekening BCA yang tercantum di layar. Hari Sabtu ada ibadah online YOC jam 5 sore. Jadi untuk anak-anak YOC jangan lupa ya untuk bergabung. Kemudian hari Minggu juga ada ibadah sekolah minggu jam 8 pagi di tempat ini. Saya melihat hari ini ada 2 orang yang baru pertama kali hadir, yaitu Saudari Ana ya. Ini fresh from Kupang. Ya, silakan yang di sekitarnya untuk mengucapkan selamat datang. Kemudian ada Bapak yang di sebelahnya Saudara Jeffrey ya, betul gak? Duduknya, ya silakan untuk memberikan ucapan selamat datang juga yang sekitarnya. Ya. Untuk Bapak siapa maaf, kalau boleh saya tahu? Pak Dolis ya. Ya. Untuk Pak Dolis dan Saudari Ana, kalau misalnya belum memiliki tempat ibadah yang tetap, kami mengundang untuk dapat mengikuti ibadah-ibadah kami di minggu-minggu mendatang. Dan kami mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan. Untuk pertama, Bapak Rudi Tanuwijaya dan Ibu Lili tanggal 9 September. Kemudian kedua, Bapak Avandi dan Ibu Mega 9 September juga. Kemudian Bapak Williams dan Ibu Reni 10 September. Wah. Oke. Tuhan memberkati keluarga Bapak dan Ibu sekalian, dan biar terus Tuhan akan pimpin dan menuntun senantiasa. Kemudian selamat ulang tahun kepada Saudara Julius Prasetyo Tambunan 6 September. Silakan Julius untuk maju ke depan. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan dengan pujian Uhud yang di tangan kanannya. Belum mencapai 20, jadi bayangkan masih muda banget ya. Ya, ada yang mau diucapkan, Tio? Terima kasih semuanya. Ya, silakan Tio, boleh kembali ke tempat duduk. Ya. Tuhan berkati ya kehidupan Tio supaya makin hari makin dekat sama Tuhan dan senantiasa berjalan di dalam jalan Tuhan. Oke, saya undang Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini.
Kita akan bersama-sama berdoa syafaat. Tuhan Allah Bapa yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan untuk pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada pada hari ini. Itu semua adalah karena kasih anugerah. Ajar kami Tuhan untuk dapat menggunakan setiap detik, setiap waktu dalam hidup kami untuk hanya menyenangkan-Mu saja ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan menyerahkan seluruh jemaat-Mu. Kalau kami sudah mendengarkan firman Tuhan, ajar kami ya Tuhan untuk dapat mengimplementasikan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan biar ya Tuhan Kamu terus memimpin kami. Ajar kami Tuhan untuk kuat diproses oleh Engkau. Dan biar kami boleh keluar sebagai pemenang dan menyenangkan hati-Mu. Bapa Surgawi, kami juga mau berdoa untuk segala pergumulan kami. Tuhan kiranya turut campur dan bekerja di dalamnya. Kami berdoa Tuhan untuk Mami dari Bapak Suprayitno yang saat ini mungkin sedang dalam pemulihan ya Tuhan. Kiranya Engkau terus pelihara, Engkau terus campur ya Tuhan di dalam sakit penyakit yang dideritanya. Biar Tuhan penuhi dengan damai sejahtera sukacita yang datang dari dan kami percaya ya Tuhan bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan Tante Kang ya Tuhan. Kami menyerahkan Mami dari Bapak Suprayitno padamu. Kami berdoa juga Tuhan untuk Yola yang saat ini kurang begitu sehat. Tuhan juga jamah dan berikan kesehatan, kesembuhan yang sempurna. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang-orang di sekitar kami yang mungkin sakit, yang tidak kami sebutkan namanya. Allah, kiranya Kau angkat segala sakit penyakit yang diderita dan biar Kau berikan kesembuhan, kesehatan yang sempurna. Kami berdoa Tuhan untuk kami yang mungkin sedang mengalami masalah atau butuh jalan, biar Kau berikan jalan keluar ya Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk tidak putus asa. Tapi Tuhan, kami mau datang kepadamu, membawa segala beban hidup kami kepadamu. Dan tetap percaya Tuhan bahwa Engkau memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan untuk saudari Lia yang mungkin sekarang sedang dalam perjalanan dan juga dalam proses adaptasi bekerja di Jepang. Kehidupan di sana Tuhan saja yang menemani, Tuhan saja yang menyertai dan turut campur di dalam segala apapun yang terjadi dalam kehidupannya. Kami percaya Tuhan bahwa kalau Engkau sudah memulai, maka Engkau akan mengakhirinya dengan baik. Bapak Surgawi, kami berdoa menyerahkan gereja kami. Tuhan berkati lebih lagi dan pakai gereja kami ya Tuhan, supaya gereja kami ini boleh memberkati sekitar ya Tuhan, juga memberkati gereja-gereja lain yang ada di sekitar sini. Juga Tuhan, biar Engkau mau tolong memberikan hikmat akal budi kepada gembala sidang kami beserta seluruh stafnya ya Tuhan, supaya dapat mengerti apa yang Kau kehendaki di dalam pelayanan kami dan kami dapat memberikan yang terbaik untuk Engkau. Bapak Surgawi, kami berdoa menyerahkan pemerintahan kami. Kau turut campur di dalam segala permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah kami. Biar Kau mau tolong supaya presiden kami beserta seluruh jajarannya dapat menjalankan pemerintahan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan menyerahkan semua doa-doa ini. Kami percaya Tuhan, semuanya itu akan terjadi seturut kehendak-Mu saja. Dalam nama Yesus Kristus kami